Perkembangan teknologi digital pada era abad ke-21 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan anak usia dini. Dengan demikian, literasi digital, etika, dan keamanan merupakan fondasi penting bagi anak usia dini. Lalu, bagaimana penggunaan media sosial, media yang sehat, etis, dan aman yang harus ditanamkan? Mari bersama-sama kita simak penjelasannya yang akan disampaikan oleh Siti Roimah dan Pipin. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan pendidikan anak usia dini. Anak-anak generasi saat ini tumbuh dalam lingkungan yang tidak terlepas dari perangkat digital seperti gawai, komputer, dan internet. Ya, kehadiran teknologi ini memberikan peluang besar dalam mendukung proses belajar, dalam berkreativitas, berkomunikasi, dan juga menghadirkan tantangan terkait etika dan keamanan dalam penggunaannya. Menurut Paul Gilster tahun 1997, literasi digital tidak hanya dipakai sebagai kemampuan teknis yang menggunakan perangkat digital ya, tetapi juga sebagai kemampuan berpikir kritis dalam memahami gitu. Jadi dengan demikian literasi digital sejak usia dini ini sangat penting ya untuk dibangun agar anak-anak mampu menggunakan teknologi secara bijak, secara produktif, dan bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya di sini ada beberapa penjelasan ya mengenai literasi digital, etika dan keamanan pada anak usia dini. Itu memiliki berbagai tujuan utama. Yang pertama itu memberikan pemahaman kepada pendidik, ya, orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya literasi digital sejak usia dini adalah sebagai bekal anak menghadapi era teknologi dan informasi. Selanjutnya, menanamkan etika digital pada anak usia dini melalui pembiasaan perilaku sopan, jujur, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan digital untuk melindungi anak usia dini dari paparan konten yang tidak sesuai ya, penyalahgunaan data pribadi maupun risiko kecanduan gadget. Nah, selanjutnya mengarahkan peran pendidik dan orang tua sebagai teladan dan pendamping aktif dalam setiap aktivitas digital anak sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara baik, secara positif dan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya di sini ada beberapa kerangka pembelajaran secara integratif ya gitu antara literasi digital, etika dan keamanan ya agar anak dapat berkembang menjadi lebih baik dan secara cerdas dan kreatif, kritis dan berkarakter secara dini. Di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama itu perkembangan teknologi digital ya. Kebutuhan teknologi digital, literasi digital itu ditanamkan sejak usia dini. Menurut Gilster tahun 1997 yang tadi saya sudah sampaikan bahwa literasi adalah berpikir kritis, memahami dan menggunakan secara baik pada informasi ya. Selanjutnya di sini ada aspek pendukung ya untuk etika digital. Yang pertama itu harus sopan santun, jujur dan bertanggung jawab serta menghargai privasi. Selanjutnya di sini ada keamanan digital yang meliputi proteksi konten ya. Terus perlindungan data pribadi ya, data pribadi itu kenapa harus dilindungi karena bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita
kita sebagai orang tua kita harus memberikan eh, memberikan pilihan, atau mungkin kita harus bisa mensetil ya mana yang harus kita berikan ke orang, dan terutama di media sosial ataupun media lainnya. Dan kita betul-betul harus tahu dalam perlindungan data pribadi, jadi tidak boleh sembarangan memberikan data pribadi, terutama nama lengkap, alamat, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa penerapan menurut beberapa teori ya dari pendidikan anak usia dini. Itu dari yang pertama itu dari Piaget, yaitu bahwa pembelajaran konkret ya itu. Jadi di sini untuk Piaget menjelaskan bahwa pembelajaran secara konkret itu yang meliputi cerita, simulasi, dan permainan gitu. Selanjutnya dari teori menurut Bandura itu anak diajarkan secara modeling atau anak meniru dari orang tua, seperti itu. Ya, di sini ada beberapa teori landasan digital ya dari beberapa ahli ya. Yang pertama itu dari teori literasi digital Paul Gister tahun 1997. Gister memperkenalkan istilah digital literasi ya sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sumber digital. Literasi digital bukan sekedar keterampilan teknis, melainkan kemampuan berpikir secara kritis untuk mengevaluasi dan mengolah informasi ya. Di sini ada beberapa komponen-komponen utama yang menurut Gister. Yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber digital ya. Selanjutnya ada keterampilan menjelajah konten digital. Selanjutnya ada berpikir kritis terhadap informasi dan berkomunikasi dan bekerjasama melalui literasi digital. Jadi pencapaian untuk anak usia dini agar terbimbing dengan baik ya, tidak hanya pakai gadget tetapi mulai juga belajar memilih konten-konten yang berpikir kritis secara sederhana, yaitu melatih berkomunikasi secara positif. Selanjutnya ada teori dari perkembangan secara kognitif. Saya ambil dari teori Jean Piaget tahun 1952 ya. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahap praoperasional. Praoperasional ini usia dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Ya, di sini anak belajar melalui pengalaman secara konkret, simbol, dan permainan. Literasi digital, etika, dan keamanan harus diajarkan dengan secara konkret dan menyenangkan, misalnya melalui cerita, boneka, atau simulasi bermain peran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Pipit, kami persilakan. Terima kasih Bu Siti Roimah. Berikutnya saya akan lanjutkan tentang teori belajar sosial dari Albert Bandura tahun 1977. Bandura menekankan bahwa anak belajar melalui observasi dan peniruan ataupun modeling. Dikatakan dalam teori Bandura, dalam konteks digital, anak akan meniru perilaku atau mengimitasi orang dewasa, termasuk di sini guru dan orang tua. Jika orang dewasa memberikan contoh tentang etika digital yang baik, misalnya meminta izin saat akan menggunakan atau meminjam gadget milik orang lain, ataupun menjaga privasi, anak pun akan menirukannya. Lalu keamanan digital juga dipelajari melalui teori Bandura ini dengan melihat bagaimana orang tua atau orang dewasa melindungi data dirinya. Yang keempat, teori etika digital dari Livingstone dan Hals
Halper tahun 2007 dan Turkley tahun 2011 mengatakan bahwa atau berfokus pada norma perilaku moral dalam dunia maya. Prinsip utamanya adalah respect, responsibility, dan integrity, di mana respect itu menghargai orang lain, responsibility artinya bertanggung jawab terhadap penggunaan media, dan integrity adalah jujur dan tidak menipu. Pada anak usia dini, etika ini ditanamkan lewat pembiasaan sederhana. Biasanya pembiasaan ini melalui kegiatan sehari-hari tentunya. Misalnya, sopan saat mengantri gilirannya, lalu tidak merebut gadget milik orang lain saat akan dipinjam, serta menggunakan bahasa yang baik. Teori yang kelima adalah teori keamanan digital. Livingstone dan Hayden tahun 2009. Dalam EU Kids Online Framework, anak dianggap sebagai pengguna rentan, sehingga diperlukan proteksi, literasi, dan partisipasi, di mana proteksi itu dimaksudkan yaitu perlindungan dari konten-konten yang berbahaya, lalu literasi yaitu kemampuan memahami resiko digital, dan partisipasi yaitu keterlibatan orang tua atau guru dalam penggunaan media digital. Pada anak usia dini, keamanan digital berarti pendampingan penuh, pembatasan konten, perlindungan data pribadi, dan pembiasaan aman versus tidak aman dengan cara sederhana. Yaitu teori keamanan digital dari Livingstone dan Hayden tahun 2009. Dalam EU Kids Online Framework, anak dianggap sebagai pengguna rentan sehingga perlu proteksi atau perlindungan. Kesimpulan dari landasan teori yaitu dari Glister tahun 1997 tentang literasi digital, berpikir kritis dalam menggunakan informasi digital. Lalu dalam Piaget tahun 1952, anak belajar digital lewat pengalaman yang konkret. Lalu melalui teori Bandura tahun 1977, anak meniru perilaku digital dari orang dewasa. Dan Livingstone, Halper, juga Turki mengatakan bahwa etika digital berarti respect, responsibility, dan integrity. Yang keempat, yang terakhir maksud saya Livingstone dan Hayden juga keamanan digital berarti proteksi, literasi, dan partisipasi. Dengan landasan teori ini, tema literasi digital, etika, dan keamanan pada anak usia dini bisa diposisikan tidak hanya sebagai keterampilan teknis, tetapi juga proses pendidikan karakter dan perlindungan anak dalam menghadapi dunia digital. Sebagai penutup, perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah memberikan peluang besar sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan anak usia dini. Literasi digital tidak hanya berarti kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, melainkan mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami, serta mengolah informasi secara tepat. Sebagaimana ditegaskan oleh Glister tahun 1997. Pada tahap usia dini, literasi digital harus diintegrasikan dengan pembentukan etika dan kesadaran keamanan digital agar anak dapat tumbuh sebagai pengguna teknologi yang cerdas, sopan, dan terlindungi. Etika digital pada anak usia dini ditanamkan melalui pembiasaan yang sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti sopan santun, kejujuran, menghadapi privasi, serta tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Sementara itu, keamanan digital diwujudkan dengan pendampingan aktif orang tua dan guru. Pembiasaan konten dan durasi layar, serta pengenalan konsep aman dan tidak aman secara konkret
Dengan sinergi antara literasi digital dan keamanan juga etika. Dengan sinergi antara literasi digital, etika, dan keamanan, anak usia dini tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki dasar karakter dan perlindungan diri yang kuat di era digital. Peran pendidik, orang tua, dan lingkungan sangatlah penting untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi sarana yang positif bagi tumbuh kembang anak usia dini. Terima kasih. Demikian presentasi kami dari Teresia Pipit Dwi Hindarti dan Ibu Siti Rohimah. Sampai jumpa.